warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu perwakilan dari pihak warga dan juga perusahaan. Hari ini kita di sini duduk bersama-sama itu untuk melakukan diskusi, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari setiap permasalahan ya. Kami hadir karena ingin suara kami didengar. Selama ini kami merasa keputusan yang kalian buat itu terdengar sepihak. Saya di sini untuk menjelaskan posisi saya. Saya di sini tidak bermaksud untuk merugikan warga, namun pembangunan ini juga sangat penting untuk daerah. Baik, sepertinya kedua belah pihak sudah mulai menunjukkan ketersediaan berdiskusi. Oleh karena itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu dari pihak warga. Kami tidak menolak pembangunan, Bu, tapi uang yang diberikan terlalu kecil. Itu tidak cukup untuk membeli rumah baru, apalagi rumah hidup baru. Kalau kami kehilangan rumah, anak-anak kami juga kehilangan masa depan. Perusahaan juga tidak bermaksud menyengsarakan warga, tapi proyek ini harus tetap jalan dan anggarannya itu terbatas. Kami sudah ikuti standar yang ada. Jika disimpulkan, pihak warga itu membutuhkan kepastian hidup, sedangkan pihak perusahaan membutuhkan kepastian bangunan. Kalau misalnya begitu, saya akan menawarkan solusi. Mohon untuk didengarkan atau disimak dengan baik ya. Jadi saya akan mengusulkan solusi dua arah. Yang pertama itu, pihak perusahaan harus bersedia melakukan relokasi untuk warga, entah itu dengan pembangunan rumah ataupun pembangunan sekolah ataupun pembangunan lainnya yang nantinya akan membantu masa depan warga seperti itu di lahan yang baru tentunya. Nah, terus yang kedua, pihak perusahaan harus siap memberikan kompensasi yang berlapis. Uang diberikan, tetapi juga perusahaan harus melakukan pelatihan kepada warga supaya warganya itu siap bekerja di pabrik baru nantinya. Lalu, apa untungnya bagi perusahaan? Untungnya bagi perusahaan, yang pertama itu, perusahaan nantinya akan mendapatkan citra positif di pemerintahan ataupun di pabrik. Nanti mungkin karena sekarang dunianya sudah dunia digital, bisa saja dari pihak warga itu membuat satu video yang sekarang gampang viral atau di-upload di TikTok ataupun di Instagram ataupun di medsos-medsos lainnya, karena ya memang di zaman sekarang itu gampang viral. Nah, nantinya itu juga akan membuat nama perusahaan itu lebih naik lagi di mata publik, yang nantinya kedepannya untuk pemerintahan juga akan menurunkan biaya-biaya untuk proyek perusahaan kedepannya itu lebih mudah dan lebih gampang seperti itu. Terus yang kedua, perusahaan nantinya tidak akan memberikan biaya ekstra lagi para pekerjanya untuk akomodasi seperti biaya transportasi atau biaya tunjangan ekstra lainnya, karena warganya itu berasal dari daerah-daerah situ seperti itu. Terus survei juga mengatakan kalau misalnya pekerjanya itu yang berasal dari daerah situ, nantinya produktivitasnya itu akan lebih tinggi atau akan lebih meningkat seperti itu. Kebanyakan pekerja yang bekerja di daerahnya sendiri itu akan produktivitasnya akan sangat tinggi, mungkin karena di wilayah sendiri dan juga sudah tidak beradaptasi lagi seperti itu. Bagaimana kalau misalnya pihak perusahaan setuju, pihak warga setuju, akan saya buatkan nota tulisnya sekarang juga. Kalau rumah memang ada dan ada peluang kerja, itu jauh lebih baik sih. Kalau dilihat dari sisi itu, perusahaan memang butuh tenaga kerja lokal, dan jika warga bersedia, itu akan sangat menguntungkan bagi kami karena kami tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih untuk mendatangkan pekerja dari luar. Dan citra untuk perusahaan juga sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan kami. Menurut saya itu ide yang sangat masuk akal. Alhamdulillah, mulai hari ini kita bersepakat bahwa nantinya warga tidak akan kehilangan tempat tinggal, pihak perusahaan juga akan tetap melanjutkan proyeknya. Di sini kita bisa membuktikan bahwa advokasi itu bukan hanya sekedar bicara, tapi bisa menemukan solusi yang lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.